Yo semuanya, ketemu lagi dengan gua Wawan dari WBT. Di video gua yang sebelumnya itu udah banyak banget dari kalian bilang ke gua untuk Bang, bikin dong konten B550, Bang bikin dong konten B550. Nah, sebelumnya gue minta maaf dulu kalau misalkan gue baru bisa bikin videonya sekarang, tapi seperti yang lo lihat di samping gue ini, di sini ada motherboard dari TUF Gaming, yang mana itu adalah B550M plus Wi-Fi. Dan di kesempatan kali ini, gue pengen untuk merakit sebuah PC dengan menggunakan motherboard ini. Nah, seperti apa kira-kira hasil dari PC rakitan gue? Langsung aja kita mulai, let's go! Sebelum kita mulai proses perakitan PC-nya, di sini gue pengen banget untuk sebutin komponen-komponen apa aja yang bakal gue pakai untuk konten kali ini. Nah, jelas yang pertama, TUF Gaming B550M plus Wi-Fi, dan ini merupakan bumbu masak utama. Dan di sini gue akan coba untuk lihat seperti apa performa dari motherboard ini dan fitur apa aja yang ditawarkan oleh motherboard ini. Lalu di sini gue akan pakai Ryzen 5 3600 sebagai prosesornya. Lalu untuk GPU-nya gue bakal pakai Radeon RX 5500 XT dari ROG Strix. Dan ini sih udah cukup pas kalau misalkan gue sandingkan dengan motherboard B550 dan prosesor Ryzen 5 3600. Lalu untuk memori di sini gue pakai T-Force Delta dengan size 2x8GB 3200 MHz. Lalu di sini gue pakai NVMe SSD dari Samsung yang mana itu adalah 970 EVO Plus. Dan ini sih dia masih PCIe Gen 3, tapi nggak apa-apa. Karena sebenarnya PCIe Gen 3 dan 4 itu kalau kita ngomongin real world performance-nya itu nggak terlalu beda jauh. Cuman memang kalau lo pakai untuk benchmark sintetis, itu sih kelihatan banget bedanya. Tapi kalau misalkan lo mau ikutin racikan gue ini dan pengen upgrade ke PCIe 4.0 untuk NVMe SSD-nya sih no problem. Nah, lalu gue juga bakal pakai TUF Gaming LC240RGB sebagai cooling untuk prosesor yang bakal gue pasang. Nah, ini sudah gue bahas secara panjang di video gue sebelumnya. Jadi mungkin buat lo yang belum nonton video gue, lo boleh mampir dulu di video gue sebelumnya supaya lo bisa tahu kira-kira seperti apa sih performa dari TUF Gaming LC240RGB ini. Dan ini sih sengaja gue pasang juga karena bakal bikin PC-nya itu makin keren. Karena bakal selaras semua. Secara motherboardnya dia pakai TUF Gaming, terus kemudian memorinya dia pakai T-Force Delta yang mana itu adalah TUF Gaming Alliance juga. Dan supaya makin cakep, di sini akan gue pasangin liquid cooler dari TUF Gaming juga. Nah, lalu untuk power supply-nya, di sini gue pakai sebuah merek yang sangat-sangat tidak terkenal. Tapi ini sih gue pakai untuk PC pribadi gue juga, dan ini mereknya itu Extreme 750 watt. Nah, gue sih nggak merekomendasikan 100% menggunakan power supply ini. Tapi kalau berdasarkan pengalaman gue menggunakan ini sih nggak ada masalah dan power supply-nya itu bisa mensuplai daya dengan baik. Dan dia juga udah 80 plus certified ya, meskipun belum yang gold. Tapi sih ini udah cukup mumpuni untuk ngangkat PC rakitan gue ini. Tapi kalau misalkan memang lo ada budget lebih sih gue nyaranin untuk cari brand yang lebih ternama. Karena mungkin ya dari after sales dan kualitasnya juga mungkin lebih bagus lagi. Nah, sedangkan untuk yang terakhir, di sini gue pakai PC case itu dari Enermax Terryford SF30. Dan di PC case ini tuh udah include Enermax Square RGB fan. Dan gue bilang lighting dari RGB-nya itu juga cukup lumayan ya. Dan kalau misalkan lo memang nanti tertarik untuk membeli fan-nya aja, itu juga tersedia dengan harga itu kisaran di angka 200 ribuan kalau nggak salah. Nah, itu kurang lebih adalah bumbu masak yang bakal gue pakai untuk konten kali ini. Dan sekarang gue akan mulai untuk bongkar motherboard ini dari boxnya. Dan kita bisa mulai tahu apa aja isi dari box motherboard ini. Dan kita bakal mulai bisa pasang beberapa komponen lainnya sehingga kita bisa mulai untuk proses perakitan PC-nya. Oke, sekarang di depan lo ini udah ada motherboard TUF Gaming B550M plus Wi-Fi. Dan sekarang gue akan coba untuk buka box dari motherboard ini supaya kita bisa tahu dalamnya itu seperti apa. Nah, seperti yang lo lihat di sini, pertama yang lo bakal lihat di sini tuh adalah ada sebuah buku manual ya, standar banget. Ini di setiap motherboard sih pasti dapat. Lalu di sini dia juga ada semacam sertifikat untuk TUF Alliance-nya ini atau TUF Gaming. Lalu di sini lo juga dapetin stiker ya, seperti lo bisa lihat di sini. Lalu ada DVD driver.
untuk motherboardnya ini. Lalu di sini ada beberapa peripheral seperti penyangga antena yang seperti lo bisa lihat di sini. Lalu ada I/O shield, dan di sini dia ada antena untuk Wi-Fi 6-nya. Nah, ini sih kayaknya standar sih, dan bentuk untuk semua antena yang dipakai Asus tuh kayaknya sama kalau gue lihat. Lalu gue akan coba buka bagian bawahnya. Nah, di sini adalah motherboardnya. Sekarang gue akan coba keluarin motherboardnya. Oke, jadi di sini udah ada motherboardnya ya. Nah, di sini gue mungkin nggak akan bahas banyak, tapi gue akan coba untuk highlight beberapa fitur penting yang buat motherboard ini tuh bisa dibilang cukup oke. Yang pertama yang ingin gue bahas itu adalah mengenai adanya PCIe Gen 4 untuk motherboard ini. Yang tepatnya itu adalah untuk grafik dan storage-nya. Nah, storage-nya sendiri itu untuk yang PCIe Gen 4 dia ada di atas, dan yang PCIe 3 dia ada di bawah. Di sini sih untuk yang ada heatsink-nya itu justru malah yang di PCIe Gen 3. Gua nggak tahu kenapa, tapi mungkin Asus berpikir bahwa untuk PCIe Gen 4 kebanyakan untuk NVMe SSD yang generasi keempat tuh dia udah ada heatsink bawaannya. Jadi mungkin Asus beranggapan bahwa udah nggak perlu lagi diberikan sebuah heatsink dari motherboard. Cuman menurut gua sih bakal lebih oke kalau misalkan untuk PCIe 3 dan 4 itu sama-sama diberikan heatsink. Ini sedikit berbeda dengan seri seniornya yaitu X570, yang mana untuk B550 untuk lensnya itu masih pakai PCIe Gen 3. Jadi seluruh koneksi yang berasal dari chipset termasuk link chipset ke CPU itu masih pakai PCIe Gen 3. Lalu di sini gue juga pengen sedikit ngebahas mengenai VRM-nya karena sebetulnya udah banyak banget yang ngebahas mengenai hal ini juga. Nah, VRM pada Mobo ini tuh menggunakan 8+2DR MOS Power Stage dan juga dilengkapi dengan Digi Plus VRM. Fitur VRM ini sebetulnya merupakan fitur yang bisa dibilang memiliki kualitas yang sekelas dengan seri X570. Nah, kenapa sih VRM ini motherboard itu dibuat seperti ini? Padahal kan bisa dibilang ini motherboard kelas menengah. Jadi gini, meski motherboard ini tuh kelas menengah, tapi karena motherboard ini secara resmi akan mensupport Ryzen 3000 series, perlu diingat bahwa pada Ryzen 3000 series itu ada prosesor yang sampai 16 core. Jadi Mobo ini bisa dibilang memiliki potensi supply power yang cukup mumpuni karena dibutuhkan untuk handle prosesor-prosesor tersebut. Nah, untuk motherboard ini di bagian atas terdapat sebuah Aurasync RGB header, lalu di bagian bawah juga ada Aurasync RGB header, dan di sebelah sini ada addressable RGB header. Lalu di sini juga lo bisa lihat ada USB 3.2 Gen 1 front panel konektor. Nah, lalu pada bagian back panelnya, di sini sih terlihat cukup lengkap ya. Di sini ada USB 3 port sampai dengan USB Type-C port yang ada di sini. Nah, tapi untuk motherboard ini sayangnya belum ada USB Type-C front panelnya. Jadi kalau misal lo pakai PC casing yang ada front panel Type-C, itu belum bisa dipakai. Lalu di sini juga terlihat ada tempat untuk WiFi antena dan juga ada tombol untuk BIOS reset. Nah, setelah ini gue akan coba untuk pasang prosesor dan lain-lain. Jadi langsung aja kita mulai ya. Nah, seperti yang lo lihat di sini gue udah ambil prosesornya, dan di sini gue nggak akan pakai stock cooler bawaannya AMD karena di sini gue akan pakai TUF Gaming LC240 RGB sebagai cooler untuk prosesornya. Dan di sini gue akan pasang, nih terlihat ya di sini gue akan pasang. Nah, di sini udah terpasang untuk prosesornya. Sekarang sebelum gua pasang untuk liquid cooler, gua akan mencoba memasang beberapa peritilan-peritilan yang lain dulu, seperti misalnya RAM dan SSD. Dan untuk RAM di sini gua pakai T-Force Delta RGB, dan ini adalah 2x8GB DDR4 3200. Nah, untuk motherboard sendiri di sini ada 4 slot ya, dan kalau misalkan lo baca di buku manualnya, dari Asus sendiri itu merekomendasikan untuk pemasangan RAM-nya itu ada di slot A2 dan B2 yang warnanya itu sedikit abu-abu. Dan di sini gua akan pasang. Nah, sekarang RAM-nya udah terpasang. Sekarang gua akan pasang untuk SSD-nya. Di sini gua akan pakai yang slot di PCIe generasi ketiga karena di sini gua pakai SSD yang generasi ketiga. Nah, untuk NVMe SSD-nya sendiri gua akan pakai dari Samsung ya 970 EVO Plus, dan ini size-nya tuh 500 GB. Dan ini tuh yang gue pakai dia masih generasi ketiga, tapi nggak apa-apa. Kalau misalkan memang lo pengen pakai yang generasi keempat sih, no problem. Tapi kalau misalkan gue ngomongin soal real world performance, sebenarnya perbedaan antara generasi keempat dan generasi ketiga SSD NVMe itu nggak terlalu beda.
Jadi di sini sih gue putusin untuk pakai yang generasi ketiga aja. Ini gue akan copot dulu untuk heatsinknya. Ini sih nggak masalah kalau misalkan kalian cuma pakai PCIe generasi ketiga. Karena tadi gue bilang speednya sih nggak terlalu beda. Tapi kalau misalkan kalian pengen pakai yang generasi keempat, ya better. Ini sih bakal lebih keren kalau misalkan untuk yang generasi keempat dan generasi ketiga sama-sama dikasih heatsink. Tapi kayaknya Asus cuman kasih yang heatsink itu di generasi ketiga, tapi ya nggak masalah sebenarnya. Ini udah gua pasang ya untuk RAM dan SSD-nya. Sekarang gua akan lanjut untuk pasang liquid cooler-nya. TUF Gaming LC240 RGB. Dan ini kemarin udah sempat gua review, cukup panjang videonya sampai 20 menitan. Dan kalau lo belum nonton, mungkin lo boleh nonton di video gue yang sebelumnya itu supaya lo bisa tahu performa dari liquid ini tuh sejauh apa. Dan di sini gue akan coba pakai liquid cooler ini lagi supaya membuat prosesor ini jadi makin mantap. Jadi ini gue pasang ya untuk liquid coolernya. Ini mesti ngepres dan nanti tinggal di lock. Make sure sampai kenceng. Karena kalau misalkan nggak kenceng dia nanti nggak maksimal ya untuk coolingnya. Nah ini udah kenceng. Nah sekarang gue udah masang liquid coolernya. Dan sekarang gue akan pasang motherboard ini ke PC case gue ya. Nah sekarang lo udah bisa lihat PC case gue. Di sini gue pakai Enermax Terryford SF30. Ini untuk power supply-nya sudah gue pasang. Jadi mungkin nggak terlihat di kamera. Dia ada di dalam untuk power supply-nya. Untuk B550 ini sendiri sih sebenarnya bisa dibilang cukup oke. Karena untuk misalkan dari segi VRM-nya aja tuh dia udah sekelas dengan X570 dan dia juga udah bisa ada support untuk PCIe Gen 4 dan secara power dia juga bisa dipakai untuk ngangkat Ryzen 3000 series yang memiliki core banyak seperti misalnya itu 3700X atau 3900X dan bahkan sampai 3950. Dan untuk TUF Gaming B550M plus Wi-Fi ini dia juga memiliki sebuah fitur yang bisa dibilang patut kita coba, yaitu adalah AI Noise Cancelling. Nah, nanti setelah terpasang dan kita bisa masuk ke Windows-nya, kita akan coba fitur yang di-highlight oleh Asus ini. Nah, ini sekarang motherboard udah kepasang ya, dan liquid cooler-nya juga udah kepasang. Sekarang gua akan pasang GPU-nya atau graphic card-nya. Dan untuk graphic card sendiri, di sini gua pakai Radeon 5500 XT. Dan ini full Asus semua ya. Cuman meskipun untuk motherboard TUF, liquid cooler TUF, terus untuk memori juga dia TUF Gaming Alliance. Nah, untuk GPU-nya di sini gue pakai ROG Strix. Oke, gue langsung aja pasang. Oke, di sini gue akan pakai slot PCIe yang atas ya, karena ini yang dia adalah yang X16. Jadi gue akan pasang. Dan proses pemasangan GPU sebenarnya juga simple lah ya. Nggak butuh yang susah-susah amat. Lebih susah masang liquid cooler. Sekarang kita lepas lagi, nggak gue bercanda. Oke, sekarang kita pasang yang powernya dari power supply. Oke, dan nancep. Sekarang udah terpasang semua nih, lo bisa lihat. Dia udah terpasang semua. Dan sekarang gue akan coba nyalakan PC rakitan ini. Apakah dia nyala atau enggak? Kalau misalkan nyala berarti kita bisa lanjut. Kalau misalkan nggak nyala berarti gue apes. Sekarang kita udah ada di depan BIOS-nya si TUF Gaming ini. Dan lo bisa lihat di sini itu adalah mode EZ dari BIOS si TUF ini. Nah, untuk di Asus itu sebenarnya ada dua mode. Yang pertama itu adalah mode EZ dan yang kedua itu adalah mode Advance. Nah, kalau lo bisa lihat di sini itu ada beberapa informasi yang sekiranya itu sangat gampang untuk dibaca oleh user yang memang belum terlalu berpengalaman untuk masuk ke BIOS. Nah, tapi buat lo yang pengen coba uprek lebih jauh mengenai fitur-fitur yang ada di BIOS-nya si TUF Gaming ini, lo bisa masuk ke mode advance-nya, yaitu dengan menekan tombol F7. Karena kalau gue pencet tombol F7, nah di sini lo bisa lihat tampilan menu BIOS yang lebih komplit. Sebelum kita masuk ke sistem operasi, di sini gue ingin memperkenalkan beberapa settingan yang ada di AI Tweaker ya. Di sini itu tempat di mana lo itu menyeting frekuensi untuk salah satunya adalah RAM atau memori. Karena kalau di Asus, itu lo nggak bakal temuin yang namanya XMP. Karena di Asus itu dia nyebutnya sebagai DOCP. Sehingga lo misalkan baru pertama kali pakai motherboard dari Asus, mungkin lo bakal bingung karena lo mungkin nggak bakal nemuin menu XMP profile itu. Oke, sekarang di sini gue akan coba untuk naikin frekuensi memori gue. Karena di sini memori gue itu bisa dinaikin sampai 3200 MHz. Nah, caranya sebenarnya cukup simple. Di sini gue tinggal masuk ke AI Overclock Tuner.
Dan di sini gue tinggal pilih DOCP. Kalau misalkan muncul informasi seperti ini, lo nggak perlu khawatir karena ini sebenarnya bukan error. Ini tuh sebenarnya hanyalah sebuah informasi yang diberikan oleh BIOS-nya TUF Gaming bahwa frekuensi terhadap sebuah memori itu akan lebih bagus kalau misalkan dijalankan 1:1 atau sinkronus. Di sini ada yang namanya ASUS Performance Enhancement. Nah, ASUS Performance Enhancement itu sebenarnya atau disebutnya sebagai APE atau AP. Technically, kalau misalkan ini lo enable, maka motherboard ini akan menghilangkan power limit. Nah, di sini dia ada memori frekuensi dan gua pengen nyoba untuk angkat memori gua itu di angka 3200 dan FCLK-nya gua akan set di angka 1600. Seperti ini ya. Lalu di sini juga ada TPU, OSI tuner, kita biarin aja. Dan di sini lo bisa lihat bahwa untuk timingnya gua udah sesuaikan dengan memori gua yang mana itu adalah 16, 18, 18, 38. Jadi gua akan leave it seperti ini. Dan di sini gua akan lanjut untuk melakukan proses instalasi Windows-nya. Nah, sekarang gua udah masuk ke sistem operasi Windows-nya. Dan di sini ada satu hal yang pengen gua lakuin pertama itu adalah gua pengen melakukan benchmark terhadap memori yang baru aja tadi gua angkat ke 3200 MHz. Dan sekarang gua akan coba untuk running menggunakan AIDA 64 Extreme. Nah, seperti yang lo lihat di sini, hasil dari benchmark untuk AIDA 64 cache dan memori benchmarknya itu kita dapetin latensi itu 78 nanosecond. Ini gue pakai 1:1 atau sinkronus seperti yang tadi disarankan oleh TUF motherboard. Dan kalau misalkan untuk unsinkronus atau asing, itu abang dari Jagat Review juga udah melakukan testing dan di situ lo bisa lihat bahwa untuk hasilnya itu lebih efisien untuk yang menggunakan 1:1. Sekarang gue lagi coba untuk melakukan benchmark menggunakan Cinebench dan sayangnya di motherboard ini dia belum ada sensor untuk ngebaca temperatur dari VRM. Jadi di sini cuma ada temperatur untuk motherboardnya aja nih kalau lo bisa lihat ya di sini. Dan untuk CPU-nya juga suhunya kalem karena di sini gue pakai TUF Gaming LC240 RGB. Dan untuk hasil benchmark yang multicore dia dapetin angka 3502 dan sekarang gua akan coba lakukan untuk yang single core-nya. Nah, di sini lo udah bisa lihat hasil dari single core-nya itu adalah 453 dan dari tadi gue coba pantengin untuk temperaturnya sih masih stabil. Nah, oke, sekarang gua akan coba untuk angkat prosesor gua ke 4,2 GHz dan gua akan coba lakukan testing lagi menggunakan Cinebench dan gue juga akan coba lihat hasilnya seperti apa dan untuk temperaturnya itu seperti apa. Nah, ini udah muncul hasil dari benchmark 4,2 GHz yang gue lakukan. Dari sini lo bisa lihat bahwa untuk multicore-nya gue berhasil dapetin angka 3707. Sedangkan kemarin ketika gue nyoba di B450M ASRock Steel Legend gue cuma dapetin skor itu di sekitar 3616. Nah, lalu untuk temperaturnya di sini juga untuk maksimumnya kita bisa lihat dia ada di angka 83,8 derajat Celcius. Dan untuk motherboardnya sendiri dia tetap stay di angka 48 derajat. Sayangnya di sini gue nggak bisa ngelihat temperatur dari VRM-nya. Tapi so far sih kalau gue lihat performanya sih oke ketika gue angkat ke 4,2 GHz. Dan gue akan coba lakukan untuk single core-nya. Di sini lo udah bisa lihat bahwa hasil untuk Cinebench R20 single core-nya itu kita bisa dapetin angka 486. Lalu kalau kita lihat untuk temperatur di prosesornya sendiri, dia mentok itu ada di angka 69, derajat Celcius. Lalu kalau misalkan kita lihat untuk temperatur motherboardnya, masih aja tetap stay di angka 47 derajat Celcius untuk temperatur maksimalnya. Nah, memang kayaknya itu motherboard B550M TUF Gaming ini itu masih terlalu powerful jika kita pakai untuk prosesor sekelas Ryzen 5 3600. Mungkin di sini tuh kita bakal butuhin prosesor dengan jumlah core yang lebih gila lagi atau mungkin jumlah supply daya yang lebih gila lagi. Seperti misalnya itu adalah Ryzen 7 3700X atau bahkan mungkin Ryzen 9 3950X. Nah, itu adalah untuk performanya. Sekarang gue juga pengen memperkenalkan sebuah fitur dari motherboard ini yang bisa dibilang cukup dielu-elukan oleh Asus, yang mana itu adalah AI Noise Cancelling. Dan kita akan coba langsung untuk AI Noise Cancelling. Sekarang gue pengen banget nyobain sebuah fitur yang paling di-highlight oleh TUF Gaming. Dan itu tuh adalah AI Noise Cancelling. Nah, jadi sebenarnya fungsi dari AI Noise Cancelling itu adalah untuk menghilangkan noise apapun yang masuk ke mikrofon lo.
dengan algoritma yang disupport oleh AI atau Artificial Intelligence. Nah, di sini gue akan langsung aja cobain dan nanti lo sendiri yang menilai gimana kualitas AI noise cancelling ini. Dan sebenarnya di sini ada 3 level untuk AI noise cancellingnya. Di sini lo bisa pakai low, mid, dan juga ada high. Dan semakin tinggi settingannya ini tentunya algoritmanya ini dia akan semakin sensitif terhadap noise tersebut. Nah, sekarang gue akan coba langsung dan gue akan rekam mulai dari ketika gue belum menggunakan AI noise cancelling, lalu gue menggunakan low, mid, dan high. Nah, di sini gue coba rekam tanpa menggunakan AI noise cancelling. Dan sekarang di samping gue juga setel untuk sebuah efek keramaian di stadium. Nah, ini sih nggak tahu apakah kerekam di mic gue apa enggak, tapi lo sendiri yang menilai. Nah, di sini gue pakai preset low untuk AI noise cancelling. Dan sama, gue juga melakukan pemutaran efek stadium efek. Sehingga lo bisa bedain antara sebelum gue menggunakan AI noise cancelling dan setelah gue menggunakan AI noise cancelling. Dan ini adalah percobaan menggunakan mode low. Nah, oke, sekarang ini gue pakai mode mid. Dan untuk apa? Untuk suara noise-nya itu gue dekatkan dengan mic yang gue pakai saat ini. Entah masuk apa enggak, lo sendiri yang menilai dan lo sendiri yang menilai kualitas suaranya. Nah, oke, di sini gue coba menggunakan AI noise cancelling menggunakan mode high. Dan sekarang posisi handphone atau sumber audionya itu gue dekatkan dengan headphone yang gue pakai. Karena di sini mic gue itu nempel di headphone. Dan lo mungkin bisa coba dengar sendiri dan lihat hasilnya. Sejauh apa efek dari AI noise cancelling ini. Nah, tadi itu kira-kira hasil dari efek AI noise cancelling yang ditawarkan oleh TUF Gaming ini. Kalau menurut gue sih cukup oke, karena tadi pada saat gue coba untuk setel suara noise di samping mikrofon headphone gue, pada saat gue coba playback ulang, itu hampir nggak kedenger. Tapi kalau misalkan lo coba dengerin sih memang ada beberapa layer audio yang kayaknya itu hilang, sehingga suaranya itu jadi bindeng. Nah, itu mungkin efek dari AI-nya yang mencoba untuk membabat frekuensi noise itu, sehingga akhirnya ya itulah suaranya jadi sedikit bindeng. Nah, sekarang gue coba pengen kasih lihat untuk fitur lain dari Armoury Crate. Di sini lo bisa lihat ada fitur Aura Sync. Nah, Aura Sync itu berfungsi untuk mengatur pattern atau pola RGB motherboard dan beberapa peripheral Asus yang lain. Nah, kemarin ketika gue cobain TUF Gaming LC240 RGB, gue bilang bahwa gue nggak bisa pakai software dari Armoury Crate untuk atur RGB dari liquid cooler itu. Tapi pada saat gue pasang di sini dengan menggunakan motherboard dari Asus, dia kebaca dong. Dan bener perkiraan gue kalau ternyata sepertinya itu untuk pengaturan RGB dengan menggunakan Armoury Crate itu hanya bisa dilakukan kalau lo pakai motherboard dari Asus aja. Karena di sini setelah gue coba-coba nggak ada masalah untuk RGB dari RAM-nya sampai ke motherboard dan untuk liquid cooler-nya sendiri. Dan ini sih juga cukup keren bagi lo yang memang suka dengan lampu-lampu RGB gitu. Lo bisa oprek di sini. Dan ini lo bisa pakai untuk sesuaikan dengan kebutuhan lo. Jadi itu adalah pengalaman gua ketika menggunakan motherboard dari TUF Gaming ini, yang mana adalah B550M TUF Gaming Plus Wi-Fi. Dan impresi gua terhadap motherboard ini kalau gua bilang cukup oke. Karena meskipun motherboard ini tuh didesain untuk mid-range, tapi dia itu bisa mensupply untuk prosesor dengan tingkatan yang cukup tinggi. Karena tadi gua coba pakai untuk Ryzen 5 3600 aja itu kayak masih motherboardnya tuh kayak enteng gitu nganggapnya. Jadi mungkin gue kurang nyiksa ini motherboard, sehingga mungkin nanti kedepannya bakal lebih mantep lagi kalau disandingkan dengan prosesor-prosesor seperti Ryzen 7 3700X atau mungkin Ryzen 9 3950X. Dan untuk temperatur dari motherboardnya sendiri juga kalau gue bilang cukup stabil dan nggak ada masalah. Cuman sayangnya di sini gue nggak bisa ngelihat untuk temperatur VRM-nya. Karena dari software HW Info, gue entah kenapa itu nggak kebaca, karena memang sepertinya motherboard ini nggak ada sensor buat software itu ngebaca temperatur untuk VRM. Nah, untuk harga dari motherboard ini sendiri sih berkisar di angka 2 jutaan. 2,6 kalau nggak salah, kalau nggak 2,6, 2,9.
dan udah available di marketplace kesayangan lo, kayak misalkan Tokopedia, Bukalapak, dan lain-lain. Jadi misalkan lo memang berminat dengan motherboard ini, gua sih bisa bilang cukup merekomendasikan motherboard ini sebagai opsi pilihan lo. Nah, kalau misalnya sekarang itu lo pakai B450 untuk motherboard yang lo pakai saat ini, gua sih sebenarnya masih 50-50 apakah lo harus upgrade ke B550 atau enggak. Karena gini, lo semua tahu bahwa untuk AM4 itu bakal disupport itu kayaknya mentok di 2021. Dan memang untuk motherboard ini itu dia bakal support sampai Zen 3. Nah, tapi kalau gue bilang, misalnya sekarang lo udah pakai B450 atau kita lupain X570 karena X570 udah jelas di atasnya B550. Kalau misalkan sekarang lo itu udah pakai B450, kayaknya sih masih dibilang 50-50 karena sepertinya bentar lagi itu juga AMD bakal ngeluarin soket yang baru. Tapi ini masih rumor sih dan gue belum tahu 100% kebenarannya. Tapi kalau lo lihat daripada saat Lisa Su pertama kali ngumumin AM4, dia bilang bahwa AM4 itu akan disupport sampai 5 tahun, mulai dari tahun 2016. Nah, tapi kalau misalkan sekarang lo belum pakai motherboard dari B450 atau misalnya lo dari platform Intel mau pindah ke AMD, gue sih sangat merekomendasikan lo untuk pakai B550 kalau misalnya lo pengen cari jalan tengah. Dalam artian kayak gini, lo pengen kualitas motherboard yang oke, sekelas X570, tapi lo punya budget yang bisa dibilang cukup terbatas. Dan B550 itu bener-bener bisa menjadi sebuah alternatif yang bisa lo pakai di sini. Nah, itu aja video yang bisa gue sampaikan saat ini. Gue sangat berharap bahwa informasi ini tuh bisa bermanfaat buat lo semua. Dan misal gue ada yang kurang, lo juga boleh banget tambahin informasi tersebut di kolom komentar supaya gue dan teman-teman yang lain bisa tahu informasi tersebut. Oke, segitu aja video dari gue saat ini. Sampai jumpa lagi di video gue yang selanjutnya. Bye-bye. Terima kasih telah menonton video ini. Kalau kalian merasa video ini berguna buat kalian, jangan lupa untuk subscribe channel gue ya. Thank you.